antara lain adalah yang kedua juga banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur yang terbilang 4 semangkai nasional, Ketua PP Muhammadiyah tahun 2005 dan setelahnya. Poin pentingnya adalah Al-Azhar menjadi pusat pemikiran-pemikiran maju. Al-Azhar menjadi pusat untuk lahirnya para ulama besar di Indonesia. Nah, kami menerima di gedung PP Muhammadiyah ini secara spesial memang begitu rupa karena kami ingin beliau hadir di gedung kami sendiri, tidak di tempat lain, untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menghargai apa yang kita miliki. Biarpun kami punya hotel di Jogja, punya hotel di Malang, dan sebagainya, kami menerima di gedung ini untuk juga bahwa hubungan antara kami itu dengan Al-Azhar itu juga hubungan yang berkeluargaan, keluarga, tidak terlalu yang tadi disampaikan oleh Syekh Al-Azhar dalam ceramah dan dialognya bersama seluruh komponen Muhammadiyah dan dari organisasi-organisasi keagamaan lintas agama. Satu, bahwa beliau menyampaikan umat beragama memegang prinsip wasatiyah atau moderasi itu tetap berpangkal pada prinsip ajaran agamanya. Dan bagi Islam, prinsip ajaran agama itu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh ingkar sunnah karena ada banyak hal yang substansial dari Al-Quran memerlukan penerjemahan yang bahkan beliau menyampaikan bahwa dirasah Islamiyah atau Islamic Studies, termasuk kajian tentang hadis dalam Islam itu sangat sophisticated, yang itu dihargai dan perlu menjadi rujukan bagi para orientalis bahwa untuk sampai pada kebenaran agama itu umat Islam punya perangkat-perangkat ilmu yang sangat kokoh dan sudah teruji dalam sejarah, termasuk ilmu hadis. Sehingga untuk sampai satu kebenaran hadis saja itu mengejar sanad dan periwayatannya itu demikian detail. Tidak ada sub ilmu yang begitu sophisticated selain dari ilmu hadis. Maka didorong agar umat Islam mencintai ilmu, umat Islam mencintai nilai-nilai dan orientasi kemajuan. Yang berikutnya yang beliau sampaikan bahwa Al-Azhar dan Muhammadiyah itu terus perlu meningkatkan kerjasama, bukan hanya dalam hal wasatiyah, tetapi membawa kemajuan umat Islam. Kata beliau bahwa perbedaan paham, perbedaan madhab dan lain sebagainya, yang ini juga sejalan dengan kami, tidak menjadi kendala kita untuk bersatu, tetapi lebih penting dari itu bersatu dan maju. Nah, kami juga menyampaikan bahwa umat Islam itu tidak cukup dengan wasatiyah yang menampilkan Islam yang atau beragama yang adil, beragama yang benar, beragama yang baik, tapi juga beragama yang membawa kemajuan peradaban. Itulah yang kami maknai dari Al-Baqarah 143, umat tawasatol litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat tengahan yang menjadi saksi. Saksi itu dia berperan dalam sejarah peradaban dan kemajuan. Di mana setiap orang Islam ada, di situ dia jadi problem solver. Di mana setiap orang Islam ada, di situ dia pemecah ketertinggalan, keterbelakangan, kebodohan, dan membawa umat pada maju. Yang berikutnya yang beliau sampaikan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Mesir itu juga punya sejarah
yang erat dan melekat dalam perjalanan sejarahnya, yang itu direkat oleh Islam dan direkat oleh Al-Azhar. Nah, organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga menjadi perekat. Maka beliau anjurkan bahwa selain kita berbeda, tapi kedepankan persatuan, kedepankan kebersamaan. Karena dengan bersatu dan bersama kita akan bisa lebih maju. Nah, kemudian juga beliau dan kami sampaikan terima kasih bahwa beliau juga menambah tawaran beasiswa untuk Muhammadiyah. Tadi disampaikan ada tambahan lagi, sehingga Al-Azhar pada setiap tahunnya itu terus menambah beasiswa untuk siswa-siswa dari Indonesia termasuk dari Muhammadiyah. Ini menunjukkan komitmen yang yang tinggi, dan beliau juga mendaki bahwa generasi baru baik lulusan Al-Azhar maupun dari berbagai lembaga-lembaga perguruan Islam itu harus menjadi ulama-ulama yang memang kuat ilmu dirasa Islamiyahnya, agamanya, tapi juga dia harus mampu menguasai kehidupan dan bisa menjadi suluk bagi kemajuan zaman. Itu hasil pertemuan kami, dan terakhir mungkin juga pesan kami buat masyarakat Islam Indonesia yang juga tadi kami sampaikan, di samping kemajuan yang kita peroleh di negeri ini, termasuk umat Islam makin baik ibadahnya, haji, umroh sampai penuh gitu ya. Kemudian juga di bidang pendidikan, tapi kita masih tertinggal satu di bidang ekonomi. Umat Islam jujur masih tertinggal dalam ekonomi, dan ini berdampak pada dua hal. Karena ekonomi kita tertinggal, maka secara politik kita juga belum menjadi kekuatan yang signifikan dalam konstelasi bangsa dan negara untuk memajukan Indonesia. Nah, yang ketiga, akibat dari kelemahan ekonomi, kita juga belum bisa menjadi kekuatan yang menguasai iptek. Padahal kemajuan bangsa-bangsa besar itu kan ada di iptek. Maka ke depan itu penguasaan iptek dan juga bagi dunia pendidikan itu mengembangkan saintek itu menjadi keniscayaan. Jadi itu poin-poin yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami melalui media menyampaikan terima kasih dan penghargaannya. Bahkan beliau merasa nyaman diterima di gedung PP Muhammadiyah yang justru dalam kesederhanaan inilah beliau merasakan ada sesuatu yang membahagiakan. Oke? Prof, terkait beasiswanya tadi ada berapa jumlahnya, Prof? Yang tahun ini ditambah 10 ya. Dengan tahun sebelumnya itu 50 ya. Jadi sudah cukup bagus ya. Dan tentu juga nanti karena juga kemarin wakil rektor ya, wakil Grand Sek ke sini. Sebelumnya juga Prof Nahla itu apa ya? Penasehat itu juga sudah 2 kali ke sini. Kita akan lebih maju lagi untuk bukan hanya soal beasiswa, tapi kerjasama strategis dengan Al-Azhar, karena kita tahu bahwa Al-Azhar kan simbol dari peradaban Islam sejak 1972 ya. Itu ketika Barat belum punya universitas, Islam sudah punya universitas. Nah, spirit maju ini yang harus kita ambil, dan tadi ketika beliau masuk ke kendaraan juga mengundang kami untuk berkunjung kembali ke Al-Azhar. Oke. Prof, tadi ada pemberian kalender Hijriah Muhammadiyah, itu bisa dijelaskan, Prof? Oh iya. Jadi pemberian kalender Hijriah itu simbol kami untuk bahwa persatuan umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi sedunia. Itu juga harus ditunjukkan oleh ini pesan dan pemikiran kami Muhammadiyah, adanya kalender Hijriah global tunggal, yang sebenarnya ini menjadi keputusan dari pertemuan negara-negara Islam tahun 2016 di Turki.
sehingga dengan kalender Hijriah global itu persis seperti kalender Masehi. Umat Islam di berbagai dunia tidak akan lagi ada perbedaan-perbedaan tentang kapan memulai hari, tanggal, bulan, dan bahkan tahun baru. Termasuk untuk tahun-tahun yang menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, memulai juga Idul Adha. Karena kan penentuan tanggal-tanggal ibadah itu kan tidak lepas juga dari tanggal-tanggal yang bersifat sehari-hari. Jadi saya pikir ini memerlukan kelapangan hati semua komponen Islam untuk menuju pada satu titik kepastian sekaligus juga persatuan. Karena kan di era ketika dunia makin maju, kemudian segala memerlukan kepastian, gitu kan, termasuk datangnya tanggal bulan baru, tahun baru, sehingga tidak perlu nunggu satu hari atau satu hari sebelum hari H, itu kan tidak lagi dadakan gitu untuk menentukan. Saya pikir semuanya perlu ketemu, membahas bagaimana pelaksanaan kongres di Turki itu bisa kita wujudkan. Tapi memang memerlukan kelegaan hati kita semua. Hilangkan status quo pikiran kita masing-masing. Muhammadiyah hanya berusaha untuk memberi solusi bahwa kalau kalender global tunggal itu diterima dan ini kan sudah jadi keputusan di Turki, maka saya pikir kita tidak lagi setiap ada Ramadan, kemudian Syawal dan Idul Adha lalu kita terus memperbincangkan soal perbedaan. Bahkan kita bisa lebih produktif untuk berpikir tentang masa depan kejayaan. Okay. Prof, nantinya haji kemarin ada pembentukan pansus angket soal penyelenggaraan haji yang harus dievaluasi. Muhammadiyah memandang ini seperti apa? Soal haji kita tunggu pertemuan pembahasan antara pemerintah lewat Kementerian Agama dengan DPR. Saya yakin kalau masing-masing saling menjelaskan duduk masalahnya, masing-masing berpegang pada data, argumentasi, dan mencari solusi, setiap persoalan yang ada di bangsa ini terlewat masalah haji akan ada solusinya. Dan kuncinya ya di eksekutif dan legislatif. Dan disitulah pentingnya kearifan, kemudian jiwa besar dari semua pihak untuk mencari solusi. Okay? Prof, terkait kondisi itu kembang, Prof. lagi.